Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan bab tentang pengembangan instrumen penilaian bahasa Arab pada mata kuliah pengembangan evaluasi. Ya, penilaian itu sendiri dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan dari pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum menguraikan tentang bagaimana mengembangkan instrumen penilaian bahasa Arab, terlebih dahulu mari kita ketahui tentang ruang lingkup penilaian bahasa Arab. Ruang lingkup penilaian bahasa Arab mencakup ruang lingkup kemahiran berbahasa dan unsur kebahasaan. Ruang lingkup kemahiran berbahasa seperti kemahiran menyimak, kemahiran berbicara, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Kemahiran menyimak atau istimak. Dalam pembelajaran bahasa Arab, kegiatan menyimak ini sangatlah penting dan menjadi prasyarat bagi keterampilan berbicara atau terjadinya komunikasi dua pihak. Karena tanpa menyimak, seseorang tidak mungkin bisa merespons secara verbal pembicaraan orang tersebut. Berikut merupakan unsur-unsur istimak yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa secara bertahap. 1. Kemampuan mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah. 2. Kemampuan membedakan bunyi huruf hijaiyah yang mirip. 3. Kemampuan membedakan bunyi harokat panjang pendek. 4. Kemampuan membedakan bunyi kata yang mengandung tasydid. 5. Kemampuan mengidentifikasi dan membedakan kata yang mengandung nun atau tanwin. 6. Kemampuan mengaitkan antara apa yang disimak dengan simbol tertulisnya. 7. Kemampuan menuliskan kembali kata, frase, dan kalimat yang disimaknya. Kemudian kemahiran berbicara atau kalam. Kalam merupakan kemahiran produktif yang menuntut siswa untuk memiliki kemampuan melafalkan bunyi dengan baik dan menerapkan aturan gramatikalnya. Karena pada dasarnya, tujuan utama seseorang dalam mempelajari bahasa asing adalah agar dia mampu berbicara dengan bahasa asing yang dipelajarinya. Kemudian kemahiran membaca atau qiraah. Ada beberapa tujuan dari kemahiran membaca dalam bahasa Arab, antara lain: 1. Siswa mampu mengucapkan simbol-simbol Arab yang ditulis dengan aksara Arab dengan pengucapan yang benar. 2. Siswa mampu membaca teks bahasa Arab dengan suara keras dan dengan pengucapan serta intonasi yang benar. Kemudian kemahiran menulis atau kitabah. Ruang lingkup kegiatan kitabah sebagai berikut. Pertama, menulis huruf hijaiyah. 2. Menulis kata yang ditulis dengan benar. Ketiga, menyusun frase yang kalimat bahasa Arab. Keempat, menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf. Kemudian ruang lingkup tersebut dapat dicapai dengan membiasakan siswa dalam 3 bidang, yaitu al-imla atau dikte, al-khat atau menulis halus, at-tabir wa al-insya atau mengarang. Kedua, unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan sendiri merupakan komponen pembentuk sebuah bahasa. Unsur penting bahasa Arab adalah mufrodat dan qawaid. Mufrodat merupakan unsur penting dalam pembelajaran bahasa. Ukuran keberhasilan seseorang dalam mempelajari mufrodat adalah mampu menggunakan mufrodat tersebut dalam kalimat yang tepat dan dalam konteks yang sesuai pula. Qawaid sendiri merupakan tata aturan bahasa. Kemudian memasuki pengembangan instrumen tes kemahiran bahasa Arab. 1. Teknik dan instrumen istimak. Teknik dan instrumen istimak penilaian itu dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran. Teknik dan instrumen istimak juga harus dikembangkan berdasarkan tujuan dan ruang lingkup istimak yang telah dirumuskan. Contoh bagaimana teknik dan instrumen penilaian dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran. Misal tujuan istimak, kemampuan mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah. Teknik penilaiannya non-tes.
Contoh instrumen penelitian. Siswa diminta mengulangi huruf atau kata yang diperdengarkan. Kemudian, pengembangan instrumen kalam. Ada beberapa contoh untuk mengukur kemampuan kalam. Di antaranya adalah membaca keras, menggunakan bentuk ungkapan baku, bercerita seperti memerkenalkan diri, menceritakan gambar tunggal, wawancara, hitobah, dan diskusi. Kemudian pengembangan instrumen qiraah. Berikut merupakan contoh-contoh instrumen penilaian kemahiran membaca. Membaca dengan lancar, menentukan arti kosakata dalam konteks, menentukan fakta yang tersurat dalam teks, menentukan ide pokok dalam paragraf, menyimpulkan isi bacaan, menerjemahkan isi bacaan. Kemudian pengembangan instrumen kitabah. Ada beberapa contoh instrumen untuk mengukur kemampuan kalam siswa, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, insya muwajjah atau menulis terbimbing. Yang kedua, insya hur atau menulis bebas. Lalu memasuki pengembangan instrumen tes unsur bahasa Arab. Itu mencakup tes pemahaman atau penguasaan mufrodat dan pengembangan instrumen tes struktur atau qawaid. Contoh bentuk tes pemahaman atau penguasaan mufrodat. Pertama, menunjukkan benda atau memperagakan sikap, tingkah laku, dan lain-lain yang dimaksud dalam kosakata tertentu. Memilih kata sesuai dengan makna yang diberikan dari sejumlah kata. Memilih kata yang mengandung sinonim, dan memilih kata yang mengandung antonim. 2. Pengembangan instrumen tes struktur qawaid. Seperti mengidentifikasi jenis kata, mengidentifikasi struktur kalimat, dan mengidentifikasi kesalahan gramatikal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.